Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah, dan hidayah inilah yang mengantarkannya menuju surga. Jadi teman-teman, ayo kita menuntut ilmu agar mendapatkan hidayah. Selamat belajar. Bu Novi dalam pembelajaran tematik Bahasa Indonesia tema 3. Kali ini kita akan belajar tentang kata baku, kalimat efektif, dan kalimat tanya. Mari Ananda semua kita mulai pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang wawancara. Karena itu, untuk menyusun kalimat pertanyaannya, kalian harus tahu tentang kata baku dan kalimat efektif. Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya digunakan pada kalimat resmi, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Sedangkan kata tidak baku biasanya digunakan pada percakapan sehari-hari yang dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Yuk kita lihat contohnya. Yang pertama ada rapat, merupakan kata baku ya. Kata tidak bakunya apa ya? Rapat. Contoh dalam kalimat resminya mungkin seperti ini. Rapatkan barisan. Kalau dalam kalimat sehari-harinya mungkin, ayo barisannya dirapetin. Kemudian ini ada contoh kedua. Metode. Kata tidak bakunya metoda. Kemudian cuma. Kata tidak bakunya cuman. Energi. Kata tidak bakunya energi. Nasihat. Kata tidak bakunya nasehat. Apotek. Kata tidak bakunya apotik. Ayo coba kalian temukan contoh lainnya. Selanjutnya, materi kita yang kedua adalah tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Kalimat efektif mengandung unsur penting seperti subjek dan predikat. Kalimat efektif menggunakan EYD dan pemilihan katanya tepat sehingga mudah dipahami. Agar lebih paham, kita lihat contoh berikut. Sofyan terjatuh saat lari-larian. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Mengapa? Karena ada kata yang tidak perlu, yaitu lari-larian. Kita lihat kalimat efektifnya seperti apa? Ya, Sofyan terjatuh saat berlari. Nah, lebih mudah ya dipahami dan juga lebih enak didengar dan juga dibaca, bukan? Contoh selanjutnya yaitu untuk para siswa diharapkan belajar di rumah. Kalimat efektifnya, para siswa diharapkan belajar di rumah. Loli malas belajar sehingga Loli tidak naik kelas. Kalimat efektifnya, Loli malas belajar sehingga tidak naik kelas. Kamu sapulah lantai rumahmu agar bersih. Kalimat efektifnya, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Mudah bukan dalam membuat kalimat efektif? Silakan.
ketiga yaitu tentang kalimat tanya. Kalimat tanya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu diakhiri dengan tanda tanya. Ciri yang kedua yaitu diawali dengan kata tanya, apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, berapa, atau disingkat dengan 5W dan 1H. Atau dalam bahasa Inggrisnya what, why, when, where, who, dan how. Ciri yang ketiga yaitu disertai imbuhan kah, seperti bukankah, siapakah, dan lain sebagainya. Contohnya, bukankah ini bukumu? Oke, selanjutnya ciri yang keempat, kalimat tanya yang tidak menggunakan 5W dan 1H, tapi menggunakan artikel kan atau iya kan pada kalimat. Akhirnya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, seperti ini bagus, iya kan? Macam kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya biasa, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti kapan sekolah kita akan camping. Yang kedua, kalimat tanya klarifikasi dan konfirmasi yang bertujuan untuk mengklarifikasi sehingga hanya memerlukan jawaban iya atau tidak. Contohnya, apakah ini bukumu yang hilang beberapa hari yang lalu? Yang ketiga ada kalimat retoris, kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena sudah tahu jawabannya. Bisa disebut juga mengungkapkan pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, bukankah berbohong pada orang tua itu dosa? Nah, kemudian yang keempat, kalimat tanya tersamar. Kalimat yang menanyakan sesuatu dengan maksud terselubung, seperti meminta, menolak, atau menyuruh. Contohnya, hari ini cerah, bagaimana kalau kita pergi? Nah, itu merupakan macam-macam kalimat tanya. Tahu, apakah kalian paham dengan materi pelajaran hari ini? Maka tidak salah kalau kita cek dengan latihan soal. Bismillahirrahmanirrahim, pasti kalian bisa. Baiklah, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.